Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifa Imania, NIM K4520033, kelas A, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis biomekanika dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada pergerakan dan sendi yang terlibat. Apa saja sih aktivitasnya? Yang pertama ada mengetik komputer. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kegiatan mengetik komputer merupakan kegiatan yang membutuhkan pergerakan dari anggota gerak bagian tangan. Nah, sebelum melanjutkan ke sendi apa saja yang berperan dan pergerakannya, wajib kita ketahui dahulu bagian-bagian dari tulang penyusun tangan tersebut. Yang pertama ada karpal. Karpal ini tersusun atas 8 sudut tulang yang dapat kita rasakan dan menyusun bagian pergelangan tangan. Kemudian ada bagian tulang jari atau dalam bahasa Latinnya ini merupakan phalanges. Jadi phalanges ini menyusun tulang-tulang penyusun jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kemudian pada bagian tengah ini yang menghubungkan antara karpal dengan phalanges merupakan tulang metakarpal. Kemudian, sendi apa saja sih yang berperan dalam kegiatan mengetik komputer? Nah, sendi ini disebut dengan sendi metakarpal pholangel. Apa sih sendi ini? Nah, sendi ini terbentuk di antara tulang jari dan metakarpal yang membuat kita lebih fleksibel dan mudah untuk kegiatan seperti menggenggam dan ataupun mengetik komputer. Nah, di dalam sendi tersebut juga dijumpai yang namanya tendon dan ligamen. Yang pertama, ligamen. Apa itu ligamen? Ligamen merupakan jaringan keras yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Selain itu, ligamen juga berfungsi untuk menstabilkan persendian tangan sehingga mudah dalam melakukan pergerakan. Pada aktivitas mengetik atau di bagian tangan terdapat ligamen kolateral di dalamnya. Jadi ligamen kolateral ini ditemukan di masing-masing sisi jari dan sendi ibu jari. Fungsi dan di ligamen kolateral sendiri adalah untuk mencegah pembengkokan ke samping yang tidak normal pada jari tangan kita. Kemudian ketika kita mengetik, pasti kita ketahui bersama posisi tangan kita bisa saja melurus dan bisa saja menekuk. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi aktivitas tersebut? Nah, hal ini dikarenakan adanya tendon. Tendon sendiri biasa kita kenal sebagai urat, adalah sekumpulan jaringan ikat yang berserat kuat dan menempel pada otot. Dan ini yang memungkinkan kita atau setiap jari dan jempol ini untuk diluruskan. Nah, ketika melurus ini disebut ekstensor, sedangkan sementara yang memungkinkan kita untuk menekuk itu disebut fleksor. Aktivitas yang kedua adalah menggunakan dan mengancingkan kemeja. Nah,
pada kegiatan ini seperti yang kita ketahui memerlukan bantuan organ pergerakan bagian tangan mulai dari bahu hingga ke tangan. Nah, sebelum berlanjut ke sendi yang mempengaruhinya, perlu kita ketahui bahwa pada bagian lengan ini tersusun atas tulang humerus yang terhubung dari bahu hingga ke siku. Kemudian ada tulang radius yang menghubungkan tulang lengan bagian siku menuju ke jempol, dan tulang ulna yang menghubungkan antara siku ke dalam jari-jari yang lain, khususnya bagian kelingking. Pada saat kita menggunakan kemeja, maka tangan kita akan meluruskan diri untuk dapat masuk ke dalam bagian kain atau lengan kemeja. Sedangkan ketika kita akan mengancingkannya, maka lengan akan menekuk. Hal ini dipengaruhi oleh adanya siku, di mana di dalam siku ini terdiri atas 3 sendi. Yang pertama ada sendi humeroulnar, yang kedua ada sendi humeroradial, dan yang ketiga ada sendi antara kepala radius dan inferius radius ulna. Nah, sendi-sendi inilah yang membantu kita untuk dapat menekuk dan meluruskan tangan. Nah, pergerakan meluruskan tangan ini disebut dengan gerak ekstensi, di mana sudutnya ditambah atau melebar yang dipengaruhi oleh adanya kontraksi atau reaksi dari otot triceps. Nah, sedangkan ketika kita mengancingkan pakaian atau dalam kondisi menekuk, ini disebut fleksi, di mana sudutnya mengecil semakin menyudut dan dipengaruhi oleh adanya otot biceps. Jadi geraknya dapat kita simpulkan gerak ekstensi ketika meluruskan atau memasukkan lengan ke dalam kemeja, dan gerak fleksi atau ketika kita menekuk mengancingkan kemeja, yang ketika ekstensi dibantu oleh otot triceps dan ketika fleksi dibantu oleh otot biceps. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah menggosok gigi. Dalam kegiatan ini dapat kita ketahui bersama tulang yang berperan, yaitu tulang lengan bawah, kemudian pergelangan tangan dan tangan, di mana tulang-tulang ini lebih khusus pada pergelangan tangan membantu kita untuk lebih memudahkan menjangkau bagian gigi bagian dalam atas maupun bagian yang sulit terlihat oleh bagian depan. Nah, di dalam pergelangan tangan itu sendiri terdapat 4 sendi penyusunnya. Yang pertama yaitu sendi radioulnar distal, yang seperti namanya terletak di antara radius dan ulnar, yang dapat menghasilkan gerak rotasi. Kemudian, sendi yang kedua adalah sendi radiokarpal, yang terletak di radius dan baris pertama tulang karpal. Kemudian gerakannya sendiri ini beragam, dapat berputar, kemudian menekuk, dan pergerakan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada sendi metakarpal yang terletak di karpal proksimal dan distal, di mana pergerakannya itu bisa ke kanan dan kiri dan atas bawah. Sedangkan yang terakhir atau keempat yaitu sendi karpometakarpal yang terletak di antara karpal distal dan metakarpal femur. Nah, pada pergerakan ini terjadi juga di bagian lengan ada tendon yang menghasilkan fleksi dan juga ekstensi atau menekuk menuju ke bagian dalam dan menekuk ke bagian luar.
sehingga kita dapat melakukan aktivitas gosok gigi secara merata. Kemudian aktivitas yang keempat adalah aktivitas menendang bola. Seperti yang dapat kita saksikan dalam cuplikan video berikut, merupakan posisi di mana kita sedang melakukan menendang bola. Pada posisi tersebut, kaki kita dapat menekuk dan melurus untuk dapat menendang bola dan dengan bantuan dari bagian tungkai. Nah, tungkai sendiri merupakan kumpulan dari beberapa tulang dan otot yang saling berhubungan, di mana tulang-tulang yang berhubungan pada kegiatan menendang bola ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada tulang panggul yang terdiri dari tulang femur dan korset panggul, di mana dibantu oleh sendi yaitu sendi bola dan soket yang membentuknya. Kemudian ada tulang lutut yang terdiri dari femur dan tibia yang mungkin kita melakukan pergerakan dari sendi. Kemudian yang ketiga ada tulang pergelangan kaki, yaitu tersusun atas tibia dan calcaneus. Nah, untuk dapat melakukan pergerakan tersebut tentunya dipengaruhi oleh nama-nama geraknya dan sendinya. Nah, yang pertama ada yang sendi pada pangkal paha dengan gerakan yaitu fleksi serta kontraksi dari otot iliopsos. Nah, yang kedua ada sendi lutut. Nah, ketika kita menendang, posisi kita menekuk itu dengan posisi ekstensi dan kontraksi yang disebabkan oleh kelompok otot quadriceps. Nah, kemudian yang ketiga sendi pergelangan kaki, yang dimana terdapat fleksi plantana dari kontraksi otot gastrocnemius. Nah, kemudian aktivitas terakhir atau aktivitas kelima adalah berjalan menuruni tangga. Seperti yang kita ketahui pada aktivitas tersebut, dapat kita lihat kaki kita dapat menekuk pada salah satu bagian kaki dan salah satu bagian yang lainnya akan melurus. Nah, hal ini tidak terlepas dari adanya bagian alat gerak dari lutut. Nah, lutut ini sendiri memiliki sendi yang paling besar di antara sendi bagian tubuh yang lainnya, akan tetapi memiliki peluang cedera yang lebih besar pula. Nah, tulang-tulang penyusun sendi ini pada kegiatan menuruni anak tangga ada tulang femur yang tadi kita sebut dan tulang tibia serta ada tempurung lutut. Nah, tulang femur ini sendiri merupakan bagian bawah dari tulang, sedangkan tulang tibia biasa kita sebut sebagai tulang kering. Kemudian pada posisi menuruni anak tangga, bagaimana kita bisa bergerak menekuk dan meluruskan kaki, ini juga tidak terlepas dari adanya ligamen-ligamen. Nah, ligamentum yang berperan, yang pertama ada ligamentum cruciatum, di mana berfungsi untuk mencegah shear motion pada lutut dan menuntun fleksi rotasi, sehingga dapat ditemui adanya pergerakan. Kemudian untuk ligamentum kolateral dan kapsular berfungsi untuk menstabilkan sendi dengan mengurangi dan membatasi gerakan pada sendi. Nah, berikut merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis biomekanika dalam kehidupan sehari-hari ditinjau dari pergerakan dan sendi-sendi yang terlibat di dalamnya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.